Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 biosel dan molekuler akan menjelaskan materi tentang sitoskeleton dan pergerakan sel. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sucirawati Endiarta, NIM digit terakhir 028, lalu rekan saya. Saya Fitria Jawaharatul Mustafida dengan NIM 039. Oke, next. Di situ ada disebutkan bagian organ-organ seperti plasma membran, mitokondria, sentriol, vakuola, lisosom, nuklear envelope, nukleus, kromatin nukleus, ribosom, Golgi kompleks, mikrofilamen, mikrotubul, sitoplasma, smooth reticulum, endoplasmik, dan rok endoplasmik reticulum. Nah, untuk yang plasma membran itu lapisan tipis yang membungkus sel, mengatur keluar masuknya zat dari dalam sel bersifat selektif permeabel. Untuk yang mitokondria itu organel penghasil energi atau ATP melalui proses respirasi sel. Untuk yang sentriol itu struktur silinder yang berperan dalam pembelahan sel, mitosis dan meiosis, membantu pembentukan benang spindel. Untuk yang vakuola itu rongga di dalam sel yang berisi cairan pada tumbuhan besar dan berfungsinya menyimpan air, ion, dan zat sisa. Pada hewan biasanya vakuolanya kecil. Untuk lisosom itu kantung kecil berisi enzim pencerna, berfungsi mencerna bahan asing atau rusak dalam sel. Yang nukleat itu merujuk pada materi genetik yang ada dalam inti sel atau sitoplasma. Ribosom itu organel kecil tempat sintesis protein berlangsung, bisa menempel pada retikulum endoplasmik atau bebas di sitoplasma. Untuk yang kompleks Golgi itu organel yang memproses, mengemas, dan mengirim protein dan lipid seperti kantor pos di dalam sel. Untuk mikrotubul itu benang silindris dari protein tubulin, membentuk kerangka sel, membantu pembelahan sel, dan pergerakan organel. Selanjutnya sitoplasma, cairan kental di dalam sel tempat organel berada, yang berisi air, enzim, dan zat larut lainnya. Untuk yang retikulum endoplasmik ini dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasmik kasar dan retikulum endoplasmik halus. Untuk yang retikulum endoplasmik kasar itu mengandung ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Untuk yang retikulum endoplasmik yang halus tanpa ribosom terlibat dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Next. Nah, ini bagian-bagian yang tadi yang di slide awal itu diperjelas lagi. Ada plasma membran di lapisan atas, lalu ada endoplasmik retikulum di lapisan bawahnya plasma membran, lalu ada ribosom, mikrofilamen, dan intermediate filamen, ada mikrotubul seperti tabung, dan mitokondria itu yang berlogi-logi itu. Next. Nah, untuk komposisi dan interaksi komponen-komponen sitoskeleton, sito sama dengan aslinya itu sel, dan skeleton itu rangka. 3 tipe utama sistem serabut itu ada 3. Yang pertama ada mikrotubul, yang kedua filamen intermediate, yang ketiga mikrofilamen. Ketiga macam serabut itu dihubungkan dan didekatkan ke organel oleh tipe filamen keempat yang disebut filamen trabekula dan membentuk kisi-kisi mikrotrabekula atau mikrotrabekular lattice. Next. Nah, untuk ini itu ada aktin filamen, ada intermediate filamen, dan mikrotubules. Untuk aktin filamen itu cirinya itu seperti di gambar itu, tampaknya ada jaringan halus yang berwarna merah ke orange-nya gitu. Nah, strukturnya ini terbentuk dari subunit aktin yang membentuk rantai helix. Fungsinya itu untuk menyokong bentuk sel, membantu pergerakan sel,
misalnya amoeboid movement, berperan dalam pembelahan sel sitokinesis. Untuk yang intermediate filaments itu ciri-cirinya seperti digambar tanpa berwarna hijau. Strukturnya tersusun dari subunit fibrosa, serat protein yang memutar membentuk struktur seperti kabel. Fungsinya ini untuk memberikan kekuatan mekanik pada sel, menjaga bentuk inti dan organel. Untuk yang terakhir itu mikrotubules, itu jaringannya warnanya nggak hampir beda sama yang actin filaments, cuman yang mikrotubules ini warnanya lebih ke orange. Tersusun dari subunit tubulin membentuk tabung yang berongga. Fungsinya itu untuk mengatur pembelahan sel, membentuk benang spindel, menyusun silia dan flagella, dan mengangkut organel dalam sel. Next. Nah, ini filamen mikrotrabekula itu ciri-cirinya lebar 2 hingga 3 nm, panjangnya 20 sampai 300 nm, berperan sebagai penghubung antara sistem serabut utama, menahan semua serabut dan organel pada tempatnya. Next. Penempatan 3 serabut utama di dalam sel itu tergantung filamen-filamen tersendiri. Yang pertama itu ada mikrotubuli yang tersusun acak memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel seperti korteks sel dan tempat terjadinya gerakan. Yang kedua itu mikrofilamen terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Yang terakhir itu filamen intermediate menyebar di seluruh sel dekat permukaan sel, pola jalinan seperti sarang laba-laba, keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Next. Untuk komponen sitoskeleton itu yang pertama di mikrotubulus, batangnya berongga 25 nm, dinding batang berongga tersusun dari protein globular seperti tubulin. Subunit proteinnya ada alpha tubulin dan beta tubulin. Lalu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Next. Nah, untuk actin filaments untuk struktur dan topografi penyusunan sitoskeleton atau sistem serabut ini terdiri dari actin filaments, mikrotubules, centrosome, nuklear lamina, sel nukleus, dan intermediate filaments. Lalu yang untuk gambar ungu sebelah kanannya itu sudah dijelaskan di slide pertama tadi. Next. Fungsi sitoskeleton ini yang pertama memberi bentuk pada sel, bentuk mencerminkan orientasi serabut yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, gerakan sel sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis yang dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan sel. Next. Yang pertama, mikrotubul dibangun oleh dua tipe subunit protein, alpha tubulin dan beta tubulin. Bentuk globularnya itu 55.000 Dalton berisi 500 residu asam amino. Alpha tubulin dan beta tubulin mengumpul membentuk suatu silinder 0 plus 24 nm dan lubang 15 nm. Tersusun helix 13 tubulin membentuk satu putaran helix. Panjang mikrotubul bergantung kepada tipe sel dan fungsi mikrotubul dalam sel. Akson, sel saraf, silia dan flagel 10 sampai 25 pikometer, lalu 5 hingga 200 pikometer. Next. Saluran berongga dengan dinding yang terdiri atas tubuli yang sifatnya dimer, heterodimer. Dalam menyusun dinding mikrotubuli, susunan dari tubulin adalah searah. Satu rantai tubulin membentuk protofilamen polimer dari tubulin yang tersusun searah. Satu mikrotubuli terdiri atas 13 protofilamen, lalu polimerase dari tubulin bisa depolimerisasi. Next.
Nah, ini untuk hasil foto TEM mikrotubul seperti yang ditunjuk Arapana itu ada mikrotubules. Next. Nah, ini itu ada struktur mikrotubul helikal. Seperti yang ditunjuk di gambar yang atas sebelah kanan itu ada alpha tubulin yang terdiri dari heterodimers, lalu ada pedatubulin dan protofilamen yang membentuk memanjang itu. Dan untuk yang di bawah itu adalah aksesori protein di Y tubulin yang terdiri dari A tubulin dan B tubulin. Next. Mikrotubuli ini berfungsi dalam memindahkan kromosom pada saat metafase akan ke anafase, sehingga sel akan membelah. Maka bila pembentukan mikrotubulinnya dihambat, maka pembelahan sel tidak akan terjadi, sehingga proses perbanyakan sel dapat terhambat. Sentriol pusat pembentukan mikrotubuli baru dengan trimer atau triplet mikrotubuli. Pada sel hewan, sentrosom memiliki sepasang sentriol yang terdiri dari 9 triplet mikrotubulus yang melingkar. Next. Lanjut, ini adalah pembelahan sel yang terjadi pada replikasi sentriol. Ini menunjukkan bahwa sebelum sel membelah, sentriol harus direplikasi terlebih dahulu agar masing-masing sel anak nanti memiliki satu pasang sentriol yang fungsional. Untuk yang gambar kanan atas dan bawah itu ada sentrosom, struktur utama yang menyusun mikrotubulus, berfungsi sebagai pusat pengatur sitoskeleton selama pembelahan sel. Lalu yang kedua itu ada sentriol pair, itu sepasang sentriol yang berbentuk silinder yang ada di dalam sentrosom. Lalu ada mikrotubul, itu serat-serat protein yang memancar keluar dari sentrosom dan berperan penting dalam pembentukan gelondong mitotik saat pembelahan. Lalu untuk gambar yang mikroskop elektron itu tampilan dari longitudinal section sama mikrotubulus cross section. Nah, ini longitudinal section itu tampilan memanjang dari satu sentriol. Yang gambar lebih jelasnya itu yang sebelah kanan itu yang kuning, dari dalam mikroskop elektron itu seperti gambar hitam gitu yang lebih pekat. Lalu ada cross section, itu potongan melintang yang menunjukkan susunan mikrotubulus dalam bentuk pola 9 triplet mikrotubulus. Lalu mikroskopnya ini dalam skala 0,25. Sentriol adalah bagian dari sentrosom yang terdiri dari dua silinder kecil yang disusun dari mikrotubulus. Fungsi utamanya adalah mengorganisasi mikrotubulus saat pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Selama pembelahan, sentriol akan direplikasi sehingga masing-masing kutub sel yang membelah punya satu sentrosom lengkap dengan sepasang sentriol. Next. Menunjukkan sentrosom yang berfungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubulus atau dikenal juga sebagai MTOC, Microtubule Organizing Center pada sel hewan. Lingkaran hijau di tengah itu adalah sentrosom, struktur utamanya yang menyusun dan mengatur mikrotubulus di dalam sel. Garis-garis hijau dengan tanda plus di atasnya itu adalah mikrotubulus serat silindris yang tumbuh keluar dari sentrosom. Tanda plus pada ujung menunjukkan ketumbuhan yang cepat dari mikrotubulus. Fungsi sentrosom ini mengatur polaritas sel, mengorganisasi organel-organel sel, mengatur lalu lintas membran atau membran trafficking, mengatur orientasi mikrotubulus agar berfungsi optimal dalam pembelahan sel, transportasi intrasel, dan struktur sel. Jadi, sentrosom adalah pusat mikrotubulus di dalam sel, penting untuk posisi organel, pembelahan sel, dan kestabilan struktur sel. Next.
dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kemudian pembelahan sel. Ini pada awal telofase, setelah kromosom dipisahkan, dinding sel baru mulai berkumpul di dalam sel di ekuator spindel. Vesikel membentuk fragmoplas, yaitu struktur mikrotubulus yang membantu merakit dinding sel baru di antara dua nukleus anak. Di akhir sitokinesis, dua sel anak dipisahkan oleh dinding baru. Terlihat pada gambar itu ya. Kemudian zat-zat tertentu penghambat polimerisasi mikrotubulin dan sekarang dipakai sebagai obat antitumor. Dapat menghambat pembelahan sel dengan cara menghambat pembentukan tubulin. Colchicine, Clomid, Nocadozole itu dapat mencegah penambahan molekul tubulin pada mikrotubuli depolimerisasi. Kemudian Vincristine dan Vincristine itu dapat depolimerisasi mikrotubuli pada Vinca atau tapak darah. Kemudian yang terakhir, Vincristine itu dapat menstabilkan mikrotubuli sel tetap pada mitosis. Kemudian fungsi motil mikrotubular. Yang pertama dapat bergerak atau berfungsi untuk pergerakan sel. Contohnya mikrotubula yang motil itu flagella dan cilia. Kemudian keduanya memiliki ultrastruktur yang sama, yaitu terdiri dari mikrotubulus, biasanya dengan pola 9+2. Cilia memiliki ukuran kurang lebih 0,25 mikrometer dan P2 sampai 20 mikrometer. Flagella memiliki ukuran kurang lebih 0,25 mikrometer dan P10 hingga 200 mikrometer. Dynein berperan penting untuk menghasilkan gaya yang menggerakkan cilia dan flagella melalui interaksi dengan mikrotubulus. Dynein membutuhkan kehadiran sejumlah besar protein tambahan untuk diasosiasikan dengan organel yang tertutup membran atau vesikel. Dynein tidak bekerja sendiri, melainkan membutuhkan kompleks protein tambahan, seperti dynesin kompleks, ARP1 filamen, kemudian spektrin, ankerin, dan lain-lain, untuk bisa berinteraksi dengan muatan seperti vesikel yang dilapisi membran. Gambar itu menunjukkan bagaimana vesikel diangkut di sepanjang mikrotubulus dengan bantuan dynein dan kompleks protein tersebut. Kemudian ini gambar arah pergerakan dynein dan kinesin. Kebanyakan kinesin bergerak ke arah ujung plus dari mikrotubulus, sedangkan dynein bergerak ke arah minus. Dynein bergerak dari ujung plus ke ujung minus mikrotubulus. Kinesin bergerak dari ujung minus ke ujung plus mikrotubulus. Keduanya adalah protein motorik yang menggerakkan berbagai muatan di dalam sel seperti vesikel, organel, atau bahkan kromosom saat mitosis. Kemudian flagella dan cilia. Baik cilia atau flagella tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul duplet dikelilingi oleh 9 mikrotubul duplet. Oleh karena itu, susunan cilia atau flagella sering disebut struktur atau pola 9+2, disebut struktur aksoneme. Mikrotubul pada cilia dan flagella bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel cilia atau flagella bergetar. Kemudian, gambar ini menunjukkan struktur potongan melintang dari cilia atau flagella. Ada 9 pasang mikrotubul di tepi duplet dan 2 mikrotubul di tengah. Nah, ini disebut struktur 9+2, khas untuk cilia dan flagella eukariotik.
Kemudian yang di bawah ini ilustrasi bentuk 3D dari flagella atau silia yang menunjukkan plasma membran yang melapisi dengan struktur 19+2 juga. Kemudian pergerakan flagella atau silia. Flagella atau silia dapat bergerak karena di dalamnya terdapat suatu sistem mikrotubul dengan rumus 2+9. 2 mikrotubul di tengah dengan 9 mikrotubul yang mengelilingi yang terdiri atas mikrotubuli utuh dan tak utuh, seperti gambar yang sebelumnya. Kemudian gerakan silia. Gerakan silia mirip mendayung, dengan ayunan mendorong dan mundur silih berganti menghasilkan gaya arah tegak lurus sumbu silia. Kemudian gerakan flagella, gerak mengombak yang menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagella. Kemudian ini adalah gambar gerakan flagella, gerakan yang mengombak seperti ular atau cambuk yang bergelombang, gaya yang dihasilkan searah dengan sumbu flagella. Kemudian yang gambar bawah itu memperlihatkan dua fase, power stroke mendorong dan recovery stroke itu kembali ke posisi semula. Flagellum bergerak seperti gelombang, maju ke depan mengikuti arah gelombang tersebut. Kemudian mikrofilamen berukuran sangat kecil, berdiameter 7 hingga 8 nanometer dengan panjang tidak dapat ditentukan. Dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai dua bentuk, protein globular monomer G-aktin BM43000-DAL, protein serabut atau filamen aktin F-aktin. G-aktin terpolimerasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP. Hasil polimerasi mengandung unit ADP yang terikat pada monomer aktin. Kemudian mikrofilamen batang padat kira-kira besarnya 7 nanometer disebut juga filamen aktin, fungsinya untuk menyokong bentuk sel dan mempertahankan bentuk sel. Kemudian terdiri dari protein aktin, miosin, dan tropomiosin. Aktin memiliki protein globuler terbanyak dalam sel eukariota, aktin G dan aktin F. Kemudian filamen intermediate dapat berbentuk tunggal atau kelompok, melintang membentuk tubulus dan setiap tubulus dibangun oleh 4-5 protofilamen. Contohnya pada sel epidermis itu tonofilamen, pada sel saraf disebut neurofilamen. Kemudian filamen intermedia kira-kira berdiameter 8 hingga 12 nanometer, pengukuh sel yang permanen, kemudian terdiri dari 5 protofilamen, terdapat pada sel eukariota, fungsinya untuk mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Kemudian filamen intermedia tersusun dari molekul keratin paling stabil dan tahan lama. Sel epitelium sederhana terdiri dari 2 macam keratin, sedangkan sel-sel lainnya memiliki lebih dari 6 keratin. Filamen intermedia, terutama keratin, merupakan penghalang primer terhadap panas. Di beberapa tempat, keratin dapat menjadi kuku, rambut, dan bulu, seperti gambar di bawah ini. Kemudian, ini adalah perbandingan antara sifat mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Mikrotubula memiliki struktur yang berongga dengan dinding terdiri dari 13 protofilamen. Kemudian filamen intermedia memiliki struktur yang berongga dengan dinding terdiri 4 hingga 5 protofilamen. Kemudian untuk mikrofilamen memiliki struktur 2 untai aktin yang teranyam. Kemudian mikrotubula memiliki garis tengah sepanjang 25 nanometer. Kemudian filamen intermedia memiliki garis tengah 8 hingga 12 nanometer. Kemudian untuk mikrofilamen memiliki garis tengah 7 nanometer. Mikrotubula memiliki kesatuan monomer tubulin alfa dan beta. Filamen intermedia memiliki kesatuan monomer 5 jenis protein. Mikrofilamen memiliki kesatuan monomer aktin. Kemudian mikrotubula memiliki lokasi sel di sitoplasma.
Filamen intermedia berlokasi di sitoplasma dan nukleus, mikrofilamen terletak di sitoplasma. Kemudian, yang terakhir, fungsi mikrotubula adalah memelihara bentuk sel dan mengatur posisi organel dalam sel. Kemudian, filamen intermedia berfungsi mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Yang terakhir, mikrofilamen berfungsi untuk motilitas dan perubahan bentuk sel dan sitokinesis. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.